Ah, em, ibu dosen, aku mau ngobrol sebentar boleh nggak? Iya, soal mata kuliah. Ada yang pengen aku tanyain ke ibu. Kira-kira ibu bisa bantu aku atau nggak? Mau ya bantu aku ya? Soalnya aku ada yang masih belum ngerti soal mata kuliah yang satu ini. Kalau ibu nggak keberatan, ibu mau kan bantu aku? Ibu mau ya bantu aku buat nyelesain mata kuliahnya? Iya, makasih ya bu. Em, Gimana kalau kita bicaranya di sebelah sana aja? Ibu mau nggak? Iya, iya bu. Ibu, sebenarnya ada yang pengen aku sampaikan lagi ke ibu selain mata kuliah. Ya, ibu tahu kan. Sebenarnya aku selalu duduk di barisan paling depan karena aku pengen lihat ibu dari dekat. Karena karena buat aku ibu dosen itu selalu elegan. Ibu tuh rapi, terus pinter lagi. Makanya aku pengen selalu deket sama ibu, pengen liatin ibu dari deket tuh kayak kagum. Tapi selain itu juga ada alasan lain sih. Selain karena mata kuliah atau karena aku kagum sama ibu. Karena aku suka sama ibu. Iya, aku suka sama ibu. Iya, nggak salah. Ibu nggak salah dengar. Aku ngomong dengan jelas kok. Aku tuh suka sama ibu. Cara ngomong ibu juga bikin aku tuh susah tidur. Tapi ibu sadar nggak? Kalau aku tuh selalu perhatiin ibu. Setiap hari. Bahkan aku tahu jam pulangnya. Aku tahu ibu pakai mobil apa. Dan parfum ibu juga aku tahu kok. Tapi ada satu hal yang bikin aku gak suka sama ibu. Ibu dosen. Ibu dosen tuh punya mahasiswa banyak aku tahu. Salah satunya aku. Dan aku adalah mahasiswa ibu yang selalu pengen dapetin perhatian dari ibu. Makanya aku selalu coba buat eh, belajar giat. Aku pengen coba buat duduk di depan biar dapetin atensi dari ibu. Tapi malah ibu lebih sering interaksi sama mahasiswa yang lain. Ya aku tahu kok ibu ngobrol akrab sama dosen cowok yang lain. Aku tahu. Dan itu juga bikin aku cemburu, Bu. Aku cemburu. Dan aku juga tahu kok, ibu itu lagi deket sama siapa. Gak jauh-jauh. Masih sama-sama dosen di sini kan? Ibu mau kemana? Aku masih belum selesai ngomong. Ibu di sini dulu ya. Please dengerin aku. Ibu kenapa sih menghindar kayak gitu? Ibu nggak usah pura-pura nggak tahu. Lagi pula juga aku udah ninggalin surat kecil di meja ibu kan. Aku tahu ibu baca suratnya. Tapi ya ibu cuma baca aja. Setelah ibu baca, ibu cuma senyum dikit. Terus udah. Suratnya malah dibuang gitu aja. Kenapa sih, Bu? Bahkan di surat itu jelas-jelas ada tulisan nama aku di situ tuh. Terpampang jelas. Tapi ibu masih cuekin aku gitu aja. Minimal tanya atau semacamnya. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu takut sama aku. Takut ada
drama sesuatu di kampus ini atau gimana? Atau ibu takut jatuh cinta sama aku, Bu? Oke. Gini aja. Berhubung sekarang ada di tempat yang sepi dan nggak ada orang sama sekali di sini. Karena aku juga sengaja milih tempat ini biar nggak didengar sama orang, biar aku bisa ngobrol berdua sama ibu, dan biar suasana kita berdua itu lebih nyaman dan biar lebih dekat. Oke, aku nggak panggil ibu dosen. Sekarang aku panggil kamu aja. Gimana? Lagi pula umur kita juga gak terlalu jauh, ya kan? Gak ada masalahnya kan? Dan gak ada salahnya kalau aku manggil kamu, kita ngobrol pakai bahasa kasual. Gak ada formalitas sama sekali, karena aku juga gak suka. Aku suka sama kamu sebagai perempuan yang aku suka, bukan sebagai dosen. Karena kalau kamu sebagai dosen, itu perhatian kamu tuh kurang. Sementara aku tuh udah curi perhatian kamu dari lama. Aku udah coba buat jadi mahasiswa yang mencolok, tapi sama sekali gak dapet atensi dari kamu. Jadi ya, usaha terakhirku itu bikin surat dan aku kirim ke kamu, tapi ternyata masih gak ada respon. Jadi aku pakai aja gimmick buat belajar mata kuliah dan ngajak kamu ke sini. Dan kamu jangan pikir aku bakal nyerah cuma karena kamu nyuekin aku. Enggak segampang itu. Karena aku tuh udah suka banget sama ibu. Maaf, aku udah suka banget sama kamu. Dan aku udah milih kamu. Aku udah milih kamu. Kamu gak punya pilihan selain milih aku juga. Kalau memang kamu gak mau pilih aku gak bisa dapetin kamu dengan cara yang biasa. Aku bakal pakai cara yang lain. Kamu gak akan kemana-mana dan gak akan bisa kemana-mana. Karena kalau kamu berani ngelawan, aku bakal samperin rumah kamu. Aku udah lacak rumah kamu dan aku udah cari informasi tentang rumah kamu, keluarga kamu. Dan kamu tinggal sendiri kan? Jadi gak ada siapa-siapa di rumah kamu. Selain itu juga, aku juga tahu password email kamu. Aku tahu semuanya. Aku udah lacak semuanya. Aku udah hack semua properti kamu. Aku tahu semuanya. Dan aku juga bisa nyadap HP ibu. Maaf. Aku masih belum terbiasa. Maaf. Iya. Aku udah nyadap HP kamu. Dan aku bisa dengan leluasa buka kamera yang ada di HP kamu. Dan ya, mungkin aku bisa ngelihat kamu dekat, jelas. Bukan karena jarak, tapi karena pandangan aja. Tapi sekarang beda cerita. Bukan karena pandangan dari layar HP atau kamera. Kita berdua benar-benar dekat di satu ruangan kayak gini. Dan aku gak akan nyanyain waktu yang kayak gini. Pokoknya kamu harus dengerin aku dan kamu gak boleh kemana-mana. Kamu dengerin aku. Kamu harus dengerin suara aku. Kenapa kamu mundur kayak gitu? Kamu takut ya? Shh, jangan. Kamu jangan takut. Meskipun aku tahu semua password kamu, aku tahu rumah kamu atau alamat kamu dan semuanya, aku tahu ya. Tapi itu buat ngelindungin kamu dari siapapun, termasuk dari diri kamu sendiri. Jadi, kamu
gak boleh lari dari aku. Kamu jangan kabur lagi dari aku. Karena kalau kamu coba buat lari, aku bisa janji, aku bisa pastiin sesuatu yang buruk bakal terjadi sama kamu. Dan aku gak mau kamu terluka. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Persetan sama dosen favorit, persetan sama dosen yang aku suka, dan persetan sama dosen yang setiap hari ketemu sama aku. Untuk sekarang kamu bukan dosen aku. Kamu adalah wanita yang aku suka, dan aku mau, dan pengen aku milikin selamanya. Kita selamanya. Entah kamu mau atau enggak, aku gak peduli. Yang pasti kamu harus nurut dan harus dengerin aku. Shh. Hey, jangan nangis. Kamu jangan nangis, hey. Please. Kamu jangan nangis ya. Aku minta maaf kalau aku bentak-bentak kamu. Sayang, aku minta maaf kalau aku bentak kamu tadi. Shh, jangan nangis ya. Nanti kalau kamu nangis mata kamu bengkak. Aku gak suka kalau lihat kamu kayak gini. Please, jangan nangis. Jangan bikin aku maksa kamu. Ya. Jangan bikin aku maksa kamu. Ya, kalaupun aku maksa kamu gak boleh nyalahin aku. Kamu gak berhak buat nyalahin aku. Harusnya kamu nurut dari awal. Tapi karena mungkin di sini gak aman, jadi Ibu dosen lihat aku. Ibu dosen lihat aku. Aku minta maaf kalau aku ngelakuin ini buat ibu. Kalau aku ngelakuin ini ke ibu, aku minta maaf. Aku gak mau nyakitin ibu. Tapi dari respon ibu yang takut, yang mundur waktu aku ngomong kayak gitu, ada kemungkinan kalau ibu gak mau dan bakal nolak kalau aku ajak ke rumah. Aku yakin kamu gak mau aku bawa ke rumah kan? Jadi aku udah antisipasi sama ini, obat bius. Jadi aku minta maaf ya Bu ya. Aku minta maaf ya sayang ya. Karena aku harus bius kamu sekarang juga. Biar aku bisa bawa kamu dengan damai, dengan tenang. Shh. Ibu jangan berontak lagi ya. Ibu jangan ngelawan sama aku, oke? Tidur ya Bu ya. Ibu harus tidur. Ibu sayang. Ibu dosenku sayang, kamu harus tidur. Tidur ya sayang ya. Sayang, kamu harus tidur. Tidur sayang. Shh. Ibu dosen udah bangun ya? Ibu udah bangun ya? Sayang. Kamu tuh kelihatan cantik banget tau gak? Di bawah lampu yang redup, mata yang penuh dengan rasa ketakutan. Aku suka ngeliat kamu kayak gini. Aku gak tahu ya. Mungkin ini pertama kalinya ada orang yang berani buat nyulik dosennya sendiri. Kamu mungkin boleh cari dimanapun.
di internet, di media sosial. Ada gak sih seorang mahasiswa yang berani nyulik dosennya? Aku gak tahu. Tapi untuk malam hari ini, ya, kamu udah diculik sama aku. Ibu dosen yang diculik, dibius, dan dibawa ke rumahnya. Dibawa ke rumah mahasiswanya. Akhirnya kamu bisa ngobrol bareng sama aku berdua di satu ruangan. Gak ada dosen lain, gak ada mahasiswa lain atau karyawan-karyawan yang suka ganggu itu. Dan malam ini, ibu, kamu cuma milik aku. Tapi kulitmu dingin banget. Apa kamu butuh kehangatan? Aku bisa kok kasih kehangatan. Tanganku ini, coba lihat. Kamu lihat tanganku. Tanganku penuh dengan kehangatan. Jadi kalau kamu mau, aku bisa kasih secara cuma-cuma, biar kamu bisa ngerasa hangat. Atau apakah boleh kalau aku kasih kehangatan di tempat yang lain? Misalkan aku pegang di sini biar ibu ngerasa hangat. Lembut. Aku suka punya ibu. Ya, jujur aja, selain aku suka sama paras kamu yang cantik, kepribadian kamu yang penuh kehangatan, yang ceria banget, aku juga suka sama fisiknya. Oke. Aku gak akan sentuh itu lagi. Oke, aku udah lepas tanganku. Oke. Dosenku yang manis, yang pintar, sekarang gak bisa kemana-mana. Kamu gak bisa nolak. Dan ya, kamu gak perlu pura-pura kuat lagi. Kamu gak perlu jadi wanita yang terhormat. Karena sekarang di sini aku yang bakal ngelindungin kamu. Kamu gak perlu sok kuat, gak perlu pura-pura bisa pertahanin diri. Gak perlu. Karena yang kamu punya sekarang itu cuma aku. Dan aku yang bisa macam-macam sama kamu. Aku bisa cium kamu sekarang juga, kalau kamu mau. Tapi kamu gak perlu maksain. Aku gak akan kasarin kamu. Ya, kecuali aku pengen. Dan kalau aku pengen tapi kamu nolak, aku bisa kasar. Aku bisa kasarin kamu sekarang juga. Aku sebenarnya udah gak tahan, pengen main-main sama ibu. Aku pengen main-main sama kamu, tapi aku coba tahan dulu. Aku pengen ngobrol lagi sama kamu. Dan mungkin
sebagai mahasiswa yang baik, aku bakal kasih ibu pengertian. Kasih ibu sesuatu yang mungkin ibu suka. Oke, mungkin tadi ibu sempat nolak tangan aku karena aku gak ada di posisi yang tepat. Posisi jari aku gak ada di tempat yang tepat. Tapi ibu, sayang, ibu dosenku tercinta ya. Coba sekarang diam. Kamu diam dan rasain jari aku. Rasain pelan-pelan aja. Gimana? Apa kamu ngerasa sesuatu? Geli, ngilu, sakit atau apa? Gimana? Gerakan melingkar? Atau ibu lebih suka gerakan atas bawah? Pakai telunjuk aku ini ya. Tenang aja ibu, tenang aja. Aku bakal ajarin gimana caranya buat kamu suka sama aku dengan tubuh kamu. Kamu kayaknya udah mulai menikmati ya. Gimana? Kamu masih mau ngelawan? Masih berani ngelawan aku? Iya. Tenang aja, aku masih punya banyak cara kok buat bikin kamu tunduk sama aku. Aku yakin gak akan ada mahasiswa lain yang berani kayak gini. Tapi aku berani karena aku cuma satu-satunya mahasiswa yang suka sama ibu. Dosen secantik ibu itu gak layak disentuh sembarangan. Tubuh seindah ini itu harus dijaga. Gak boleh disebarluaskan. Harus dijaga dengan cara dikurung, dikunci, dan dirasain sama orang yang benar-benar cinta sama kamu. Dan satu-satunya yang cinta sama kamu itu cuma aku. Cuma aku. Cuma aku yang cinta sama kamu. Cuma aku, kamu denger aku kan? Cuma aku yang cinta sama kamu. Tapi kamu gak pernah mau dengerin aku. Kamu gak pernah ngelihat aku. Kamu terus cuekin aku di kelas. Kamu pura-pura gak lihat surat yang udah aku taruh di meja kamu. Apa kamu pikir itu cuma bercanda? Apa kamu cuma berpikir kalau itu lelucon aja? Hah? Salah. Itu surat yang isinya curahan hati yang benar-benar aku rasain. Yang isinya perasaan aku ke ibu, ke kamu. Dan itu tulus. Gak ada yang lain dan gak ada lebih, gak ada kurang. Pokoknya kalau aku bilang suka, itu artinya memang aku suka sama ibu. Aku cinta sama ibu, aku suka semuanya. Parasnya, sifatnya, semuanya. Dan semakin lama aku ngeliatin ibu, semakin aku pengen dapetin ibu. Aku pengen dapetin kamu selamanya. Semakin aku tahan juga perasaan yang udah aku simpen selama ini, semakin aku gak tahan pengen dapetin kamu. Tapi kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Kamu tenang aja. Sekarang aku udah di sini. Aku udah di sini sama kamu. Dan karena badan kamu diikat juga, kamu gak bisa kemana-mana kan? Atau mungkin ikatannya terlalu kencang. Iya. Kamu jangan minta buat ngelepasin kamu. Karena itu adalah sesuatu yang gak bakal aku lakuin. Kamu gak bakal kemana-mana, aku gak bakal ngelepasin kamu. Dan kalau kamu tanya kenapa talinya kencang, kenapa ikatannya kencang, ya itu buat keselamatan kamu. Karena kamu tuh suka kabur.
suka pura-pura tegar, sok kuat. Padahal dalamnya tuh kamu tuh lemah. Tapi aku suka. Aku suka waktu aku bisa nguasain diri kamu. Aku suka waktu kamu kelihatan lemah. Di sini nggak ada lagi hubungan antara mahasiswa atau dosen. Yang ada hanyalah aku sama kamu. Pria yang suka sama kamu dan kamu juga sebagai wanita yang disukai sama pria itu. Dan karena saking sukanya, saking cintanya, makanya kamu gak boleh kemana-mana. Dan kamu gak boleh bantah, gak boleh banyak ngomong. Dan kamu gak boleh nolak aku kalau aku sentuh kamu. Oke? Kamu gak boleh nolak aku. Apalagi kalau sekarang perempuan yang aku lihat itu bersikap patuh, lembut dan takut. Aku juga suka, bahkan makin suka. Gimana, kamu mau peluk aku? Oh iya. Aku lupa. Badan kamu kan keikat ya, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Jangankan lari, peluk aja gak bisa ya. Oke. Aku bakal ubah pertanyaannya dan kamu harus jawab. Kamu mau gak kalau aku peluk kamu? Mau? Kalau aku peluk kamu, kamu bisa dapetin hadiah yang belum pernah kamu dapetin selama kamu hidup. Atau mungkin kamu mau punya bekas luka, mungkin di leher kamu atau di pipi kamu. Biar kamu ingat siapa aku. Kalau aku boleh saran sih, mendingan kamu terima pelukan dari aku aja. Gimana? Kamu mau? Ya, oke. Baguslah. Kalau emang kamu mau, berarti aku gak perlu ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka. Oke. Kalau gitu biarin aku peluk kamu. Dan hadiahnya adalah kamu dapat bisikan dari aku. Sayang, kamu jangan takut ya. Aku bisa buat janji gak nyakitin kamu. Aku bisa janji buat perhatian sama kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus nurut sama aku. Kamu gak boleh bantah. Kamu gak boleh ngelawan. Dan kamu harus dengerin semua kata-kata aku. Iya, tapi kalau kamu teriak, kalau kamu berani nyebut nama cowok lain, aku bersumpah, aku bakal potong jari-jari kamu satu per satu. Atau aku bakal bikin ukiran nama aku di pipi kamu atau di dada pakai pisau. Biar kamu belajar cara mencintai yang benar. Gimana? Kamu suka kan? Kamu berani-beraninya gigit aku gak? Dasar. Kamu berani gigit aku, ha? Kamu berani gigit aku, ha? Aku udah kasih kamu kesempatan, tapi kamu malah berani ngelawan aku. Kalau gitu kamu sekarang rasain hukuman dari aku.
Ini akibatnya kalau kamu berani ngelawan sama aku. Kamu gigit aku sekali, aku bakal pukul kamu 10 kali lipat, bahkan lebih. Biar kamu tahu gimana caranya buat ngehargain orang, dengerin orang, dan nurut sama aku. Dasar bajingan. Oke. Itu artinya malam ini kamu harus tidur sendirian. Kamu bakal aku kurung di sini. Dan aku bakal obatin telinga aku yang kamu gigit ini. Dan besok aku bakal balas apa yang kamu lakuin sama aku. Kamu gigit aku, jadi aku bakal gigit kamu. Tunggu aja. Besok ya. Aku bakal gigit kamu sampai kamu teriak kesakitan. Dasar. Bentar dulu. Kamu gak boleh. Kamu gak bisa lolos gitu aja. Aku masih kurang puas buat hukum kamu. Aku minta maaf ya. Mungkin ini sakit, tapi itulah pembelajaran hari ini. Kamu harus belajar tentang rasa sakit. Kalau gitu sekarang kamu tidur. Karena kamu bakal butuh banyak tenaga buat ngadepin aku besok, oke? Jangan sampai kecapean. Jangan sampai kehabisan tenaga. Sayang ya, kamu dengar aku kan? Kamu harus istirahat. Oke. Selamat malam.